Halo pemirsa, Kilas Nusantara kembali menemani rehat siang Anda dengan membawa 3 berita peristiwa terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Pemirsa, sebagai persiapan PON 20 yang akan segera digelar, Kementerian Perhubungan mengirim 420 bis bantuan kendaraan operasional untuk pelaksanaan PON di Papua. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga telah mengirimkan 112 bis menggunakan kapal motor Dharma Rucitra. Selanjutnya dari ujung barat Indonesia, Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya, AYOM, dan UNHCR kembali memberangkatkan 4 imigran ke Makassar. 1 keluarga tersebut diberangkatkan dengan penerapan protokol kesehatan serta pengawasan yang ketat dari petugas. Pemirsa, dapatkah Anda bayangkan bila tinggal di kampung terpencil yang menjadi perlintasan para teroris? Selain infrastruktur yang belum memadai, untuk pergi berkebun pun dihantui ketakutan. Itulah sepenggal cerita yang dialami warga Manggalapi di Poso, Sulawesi Tengah. Berikut kisah selengkapnya dalam rangkaian video Kilas Nusantara siang. Pekan Olahraga Nasional ke-20. Kementerian Perhubungan mengirim 428 bus yang akan digunakan sebagai layanan transportasi darat bagi para atlet dan ofisial PON di Jayapura. Pada Selasa sore, bantuan bus ini dikirim dengan menggunakan KMP Dharma Kencana 8 yang diberangkatkan dari Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 316. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memberangkatkan 112 bus menggunakan kapal motor Dharma Rucitra. Bantuan bus ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet dan ofisial. Selain itu, bus bantuan juga digunakan untuk melayani masyarakat di Papua. Nantinya, bus-bus tersebut dimanfaatkan sebagai kendaraan perintis di sejumlah kota di Papua. Hari ini diangkut 319 bus. Beberapa hari yang lalu sudah diangkut sebanyak 117 bus. Jadi total bus yang dibawa adalah 428 dan bus-bus ini dipersiapkan untuk melayani kegiatan PON di Papua pada bulan Oktober. Selain bantuan bus, Kemenhub juga mengirimkan 472 pengemudi bus profesional yang akan mengoperasikannya. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung konektivitas dan memudahkan pergerakan masyarakat maupun atlet jelang perhelatan PON 20 Papua. Dari Jakarta, Abdul Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 4 imigran Rohingya di Balai Latihan Kerja BLK Gampong Menasah Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh, diberangkatkan ke Makassar untuk bergabung dengan anak tertua dari keluarga ini, Rabu dini hari. Pemberangkatan ini baru bisa dilakukan setelah adanya kelonggaran dari aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Namun 4 pengungsi ini tetap menjalani protokol kesehatan yang ketat. Dengan pengawasan dari Satgas COVID-19 Kota Lok Sumawe, seperti menjalani vaksinasi, tes PCR sebelum melanjutkan perjalanan lewat udara, hingga penerapan 3M. Pemberangkatan dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dengan pengawasan dari pihak keimigrasian serta perlindungan dari pemerintah dan PBB. Program Koordinator International Organization for Migration (IOM) Sonya Syafitri mengatakan, pihaknya memberangkatkan 4 orang yang merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak perempuan, dan anak laki-laki. Pemindahan ini kami lakukan mengikuti petunjuk dari Satgas PPLN sebelumnya yang meminta IOM untuk memindahkan pengungsi Rohingya yang berada di lokasi sementara di Lok Sumawe ini ke tempat penampungan yang lebih semi permanen. Sonya menambahkan di Makassar mereka juga akan mengikuti program lanjutan yang berkepanjangan, seperti pendidikan vokasi, program dukungan pendanaan dari organisasi Uni Eropa atau ECO, organisasi kepemerintahan negara Swiss, dan program pembinaan dari pemerintah Amerika Serikat. Dari Kota Lok Sumawe, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan.
Inilah Dusun Manggalapi, Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sebuah wilayah yang berada di areal pegunungan yang menghubungkan antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dusun Manggalapi saat ini dihuni sebanyak 38 kepala keluarga, 189 jiwa yang sebagian besar adalah suku Kaili. Hidup mereka bergantung dari hasil perkebunan seperti kopi, buah-buahan, dan nilam. Dengan mayoritas agama Kristen dan minoritas Muslim, warga di desa ini hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Butuh 5-6 jam untuk menjangkau dusun, baik itu dari jalan trans di Kabupaten Parigi Motong maupun dari Desa Rejeki wilayah Sigi. Waktu yang cukup lama itu disebabkan karena kondisi jalan yang rusak dan harus melewati beberapa anak sungai. Bahkan butuh kendaraan khusus untuk sampai ke tempat ini. Menurut sejumlah warga desa Manggalapi, kondisi tersebut menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan ataupun menjual hasil pertanian. Tidak hanya itu, susahnya jaringan komunikasi hingga pasokan listrik masih menjadi kendala utama warga. Sebagian besar warga hanya menggunakan panel surya atau tenaga matahari untuk menjadi penerang di waktu malam. Air bersih untuk MCK, warga juga mengandalkan aliran air sungai. Desa ini juga salah satu wilayah yang diduga menjadi pelintasan yang dilalui kelompok daftar pencarian orang DPO teroris Poso. Sehingga salah satu pos milik Satuan Tugas Operasi Managor Raya juga didirikan di desa ini. Keberadaan DPO teroris Poso itu membuat sebagian warga takut untuk pergi berkebun. Iya. Tapi kalau di sini kalau misalnya kita bilang kalau pemerintah bisa perhatikan biar cuma dibagikan tenaga surya, itu saja. Apa setengah mati kan kalau mau kemari di sini. Jalannya kali setengah mati, mau keluar ke Palolo setengah mati, ke Sausu setengah mati juga. Yang perlu kami dibantu di sini nih itu untuk pertamanya jalan. Dan kemudian yaitu penerangan. Sementara menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdin mengatakan, saat ini DPRD Provinsi dan pemerintah tengah membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Sesuai visi gubernur, sejumlah daerah terisolasi akan dibuka. Dan saya ingin menawarkan kepada gubernur bahwa kita tidak menggunakan program pendekatan proyek, tapi kita menggunakan pendekatan dengan pola TNI masuk desa itu. Nah, itu yang akan kita gunakan sehingga itu biayanya bisa diminimalisir daripada kita mengerjakannya dengan cara proyek. Antusias juga untuk mau bersatu, untuk mau mengusir. Karena kami di sini ada dua, mayoritas Kristen, minoritasnya Islam. Tetapi sini kami ada hidup rukun dan damai. Ketersediaan jaringan komunikasi dan internet, akses jalan, pasokan listrik, hingga keamanan saat beraktivitas khususnya berkebun menjadi harapan warga kepada pemerintah maupun TNI Polri. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demikian 3 informasi terkini yang tentunya bisa menambah pengetahuan Anda. Kami akan sajikan 3 berita lainnya seputar penanganan pandemi di tanah air dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 sore nanti. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.